Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abazar jaddidis safinata fa innal bahra amik. Ila akhiri hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap hari Jumat kita selalu diingatkan untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Karena takwa ini merupakan bekal utama kita, bukan saja pada saat kita berada di dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 4 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar. Walaupun secara khusus pesan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Abu Dzar, namun secara umum pesan ini adalah untuk kita, umatnya, pengikutnya, sebagai umat Islam di mana saja kita berada, kapan saja dan di mana saja kita berada. Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Abazar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Perbaharui kapalmu karena laut itu sangat dalam. Yang kedua, wahujiz zadaka mila fa inna samara ba'id. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan sangat jauh. Yang ketiga, wa hufifil himala fa innal aqibatal qaud.
ringankanlah beban bawaan karena lereng bukit sangat sulit. Dan yang keempat, wa ahlisil amala fa innan naqadal basir. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perjalanan hidup kita seperti kita mengarungi samudra yang luas dan dalam. Untuk bisa mencapai tujuan, banyak hal yang perlu kita persiapkan. Dalam hari ini ada 4 hal yang perlu kita persiapkan untuk mengarungi kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama, kata Rasulullah, jaddidi safinata fa innal bahra amik. Ya. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan ungkapan pertama atau penggalan pertama hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah agar kita senantiasa meluruskan hati kita, meluruskan langkah kita, meluruskan niat kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan. Baik berkaitan dengan ibadah ghairah mahdoh, lebih-lebih berkaitan dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang tata cara, ketentuan, syarat rukunnya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Luruskan hati kita, luruskan niat kita, luruskan langkah kita bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan dinilai dan akan diberikan balasan dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan apa yang nampak secara lahiriah, tetapi apa yang terkandung di dalam hati kita. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang lain, innamal a'malu binniyah, bahwa sungguhnya amalan perbuatan seorang mukmin itu adalah tergantung kepada niatnya. Jangankan ibadah ghairah mahdoh, ibadah mahdoh saja, sholat misalnya, kalau kita lakukan bukan karena Allah, itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, walaupun itu merupakan kebutuhan kita, kalau kita lakukan karena Allah, itu akan bernilai dan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menggariskan agar aktivitas kita bernilai di sisi Allah, mendapat balasan dan ganjaran, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan kita awali setiap melakukan satu perbuatan dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim akto. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah itu akan sia-sia. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang kedua kepada Abu Dzar yang hakikatnya juga pesan kepada kita semua, wa hujiz zada kamilah fa inna safara ba'id. Ya. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan sangat jauh. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan
dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ingin agar kita bisa sejahtera, bisa bahagia, bukan saja pada saat kita berada di alam dunia sekarang ini, tetapi juga saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk membekali diri. Setidaknya ada dua hal bekal yang perlu kita siapkan. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya oleh para sahabat, Ayul mu'minina afdal ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat bertanya lagi, Ayul mu'minina aqyas ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Orang mukmin yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan membekali diri untuk memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan hadis ini ada dua hal bekal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita siapkan agar apa yang kita harapkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Bukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga akhlakul karimah kepada sesama manusia dan juga kepada alam semesta. Kepada Allah minimal, jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Kepada sesama manusia, kita harus merendahkan hati kita. Kemudian juga senantiasa membantu, menolong sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada diri kita. Ramah tamah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa membekali diri dengan banyak melaksanakan amal soleh, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan motivasi kepada kita berkaitan dengan hal ini. Kata Rasulullah, "I'mal di dunya ka'annak abada, wa amal li akhiratika ka'annak tugoda." Berbuatlah, bekerjalah, berusahalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Bekerjalah, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati esok hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah kepada Abu Dzar adalah wa khafifil himal fa inna aqabatal qaud. Ya, ringankanlah beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah jangan sampai tujuan utama kita untuk menggapai kehidupan akhirat itu terkikis oleh kehidupan dunia yang memang banyak mempesona kita dalam kehidupan kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal-hal yang dapat melalaikan kita untuk bisa menggapai kehidupan akhirat. Di antaranya adalah wanita, anak-anak, harta benda yang banyak, yang terdiri dari emas dan perak, sawah ladang, binatang ternak, dan lain sebagainya. Itu merupakan kehidupan dunia yang banyak melalaikan kita dari menggapai kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wa ahlis amala fa inna naqodal basir, dan ikhlaslah beramal karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan baik berhubungan dengan Allah, hablum minallah,
maupun berkaitan dengan hubungan kepada manusia, habluminan nas, bahkan juga dalam berhubungan dengan alam sekitar kita, baik benda-benda mati maupun benda-benda hidup lainnya, dengan sama sekali tidak mengharapkan balasan, imbalan, semata-mata kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita senantiasa panjatkan dan doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sejahtera, bahagia, tenang, tentram, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.